Kita orang. Oh. Khusus bisa siapa? Udah terima hadiahnya. Nah, potong pajak 25%. Empat 1,5 tinggal 3,7. Modal anak itu tadi teh jamnya pandai Pak Jul. Iya Pak. Dari absen nih gue. Nanti si Rina dia tulen. Mana tulen? Rina. Oh, bukan kamera. Kamera. Kami semuanya ini yang Pak berapa sekali di SPP di paling banyak. Ini ya. Iya Pak. Tapi lawan dari kalau Lina masih eksis dan Lina itu dulu memang seperti waktu saya kayak sini. Biaya kemarin saya masuk orang dia kan kali ngomong kan di lembar mana kan masuk di belakang maka kan tahu kan mana siapa ya bisa cari enggak ya pula tidak pakai kualitas depannya tinggal dipindah. Bapak Ibu sekalian, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan dan pada hari ini dalam rangka sebetulnya acara resmi itu namanya dialog tidak, tetapi saya memang sudah cukup lama memberikan ke wal-wal macam ini
apapun yang kita keluarkan per ini, atau kita capai, atau pola kerja, budaya kerja yang kita keluarkan bentuknya, mungkin bersama kawan-kawan BF. Nanti alasan saya merasa memang di surat nota dinas yang kedua mengundang satu persatu, tapi kalau menurut kita serius satu-satu itu kan asumsi bahwa saya cukup tahu semua. Justru Bapak Ibu tahu juga saya mungkin akan lebih kecil kemampuan masing-masing pegawai itu sekarang ke saya pilih penyaluran Bapak ini, baru nanti saya lanjutkan dengan satu-satu melengkapi satu-satu dengan apa. Jadi sebentar lagi oleh itu saya tampilkan di layar ini ada 3 kelompok kerja untuk membuat tim kerja. Jadi kelompok kerja ini kan yang dikenal itu tim. Kita buat kelompok kerja untuk persoalan diskusi kelompok tempat kita ngumpul-ngumpul. Satu kelompok kerja pengamat modal. Tentu saja nanti kalau ternyata kelompok pengamat modal merasa perlu untuk tim satu lagi, akan ada beberapa tim yang tapi kalau tidak berarti ya satu tim itu akan berubah menjadi tim kerja. Karena yang akan nanti tim kerja. VTSP ada 2 kelompok kerja. Kenapa 2? Satu memang karena kita membutuhkan 2 hal. Apa itu? Kan satu tadi investasi, ujungnya ada investasi masuk. Apapun yang kita buat ujungnya pasti ke situ. Yang kedua, kita ingin pelayanan yang prima. Apa itu prima? Itu prima itu seberapa cepat, seberapa tepat, tahun sama-sama tepat itu sesuai dengan peraturan, apalagi peraturan baru yang betul sekarang ini yang butuh kita update terus, butuh kita koordinasikan terus dengan PDRI. Banyak sekali masalah dalam transisi yang harus kita siasati, tentu butuh penanganan segera. Di samping kita tidak punya mall dan sekali itu pelayanan. Tapi ada 3 yang ketiga yang sangat penting juga adalah kalau pelayanan itu kita ujungnya adalah dapat melayani memuaskan masyarakat. Tapi yang ketiga kita ingin juga dianggap prestasi penilaian, nilai baik oleh penilaian, nilai baik oleh pimpinan. Karena itu butuh support data yang baik, butuh laporan yang paling baik, butuh publikasi, input publik, website yang bagus, dan seterusnya. Maka karena kelompok kerjanya berbeda karakternya, maka ada 2 kelompok kerja lagi. Dan apalagi kebetulan pula di kantor kita ada 2 orang media. Saya Pak Zul yang saya anggap saya merasanya kalau kita tidak memanfaatkan media ini untuk menjadi tempat diskusi kawan-kawan.
ini yang ingin kita capai, sehingga dapat masukan yang dari kawan-kawan sambil mengevaluasi apa yang menjadi kendala sebelumnya sehingga belum dapat tercapai dan apa tindak lanjutnya, lalu apa yang akan kita rancang ke depan, termasuk apa kolaborasi yang ingin kita lakukan. Dinas kita komunikasi kita dengan baik ke depannya, juga komunikasi dengan dinas yang lain. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Sekarang saya coba bagi menjadi dalam 3 video. Pegawai kita ada 53, 20 ada di Australia. Australia dengan terakhir mungkin Amerika, sedikit akan luas. Status kita agak beda karakternya mungkin dengan Paris atau Australia pada PD lain, karena kita hanya satu-satunya struktural administrator. Memang fungsi utama adalah melayani, tugas yang melayani, tapi ada tugas lain yang karakteristiknya. Apalagi kita juga mengurus rumah orang. Di rumah kita memang ada rumah orang yang MPP. Gimana cara mengurus? Nah, jadi 20 ada di stadion. Di PM ada 14. Di PT1 saya masih sebut angkanya begitu namanya, ada 11. PTSP2 ada 4. Kawan-kawan kita diskusikan apakah komposisi pas itu dengan masing ada. Saya ingin mulai dengan membacakan saya membuatnya begini tadi evaluasi sesuai dengan aturan yang ada. Target kinerja kita ujung-ujungnya adalah ada tidak investor masuk, ada tidak investasi masuk. Kita coba cari titik temunya, walaupun mazhab saya dengan Bukis ini seringkali berbeda ya guys. Mazhab Bukis ini adalah kita perbaiki iklim investasinya. Di dalamnya ada pemetaan yang baik, ada data yang bagus, ada potensi yang baik. Itulah modal utama. Makanya kalau itu belum selesai, orang datang balik. Itu mazhab yang sudah ditulis, ya. Yang agak berbeda dengan pemahaman saya. Saya mazhabnya agak, saya memandang investasi itu kayak orang jualan. Jadi kalau kita jualannya kena caranya, apalagi sering-sering jualan, bahkan baju buruk bisa laku. Tetapi kalau kita fokus pada perbedaannya, tentu tidak terlalu, tapi banyak sekali yang sama. Setidaknya adalah ujung-ujungnya cara bagaimana investasi itu bisa masuk. Nah, hari ini kita coba investasi sudah lebih jauh dari saya membaca aturan-aturan yang ada terkait dengan upaya itu SDR di samping upaya tercapai itu atau strategi investasi. Nah, saya membuat ada 6 di sini. Ada kita butuh programnya sambil sinkronisasi atau harmonisasi regulasi, kayak sekali regulasi kita yang masih sinkron yang lama-lama ketinggalan. Lalu kita promosi document. Lalu kita lakukan pula pengendalian. Nanti saya tulis, kita sepakati dengan tulis targetnya dari
dulu terus saya persilakan. Waalaikumsalam. Terkait dengan kerja yang untuk menanam modal, regulasi yang mulai adalah khusus dari LKPM ini karena KRB ya, nomor 24 tahun 2025. Jadi ada beberapa perubahan dari yang justru Pak Kaji sudah terakomodir dalam regulasi tersebut. Ya, kami juga akan coba untuk membahas khusus di PKPM ini terkait juga ada sosialisasi dari panitia ini itu dari ruang lingkup sesuai regulasi itu ada 8 ruang lingkup pekerjaan khusus BUMN. Jadi yaitu perencanaan modal, hilirisasi investasi, kemudian strategis penerapan iklim modal, promosi penanaman modal, kerjasama penanaman modal, pelayanan dan fasilitas penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dan teknologi informasi penanaman modal. Jadi kalau kita lihat dari Pak Kadis yang keluar ini, seperti misalkan SDN itu ada di kemudian harmonisasi regulasi juga sama, ada di strategis mengenai jadi kalau saya lihat dari beberapa item itu sudah terjadi ada regulasi tersebut. Walaupun mungkin ini kan kita berdua lagi ini kelihatannya apa, hasil kerjanya apa gitu ya. Dan kami sudah memasukkan sampai nama pelaksana karena nama itu siapa juga sudah kami bagi, walaupun mungkin kita belum menggunakan persepsi secara teknis di lapangan seperti apa. Jadi dari Pak Kadis yang ini harus sudah terakomodir dari ruang lingkup sesuai secara dari bahasa saja yang ada perbedaan. Mungkin dari saya seperti itu. Komposisi tim kita ada 14 orang, kalau jumlahnya cukup banyak ya, tapi kalau orang-orangnya mungkin ada komentar. Artinya ketika kalau saya pribadi ya dengan komposisinya ini kita berusaha semaksimal mungkin ya dengan kendala hambatan kekurangan itu biasa dalam tim kerja. Tetapi artinya ketika tim itu solid itu yang perlu kita solid. Ketika kita saling menguatkan, saling mensupport, ketika susah, ketika itu berat, itu rasanya akan ada solusi-solusi kalau saya rasakan. Jadi dengan komposisi ini, misalkan yang sudah fix dari Pak Kadis, saya sih jalan saja. Karena yang penting kan roda roda di JF, di JF. Nah, apalagi sekarang sudah ada pertama, ada 3, sudah 4. Walaupun yang mengambil masih kosong, tapi ya, kita insya Allah dengan komposisi ini cukup bisa lah untuk berjalan. Berarti Soal pelayan nanti setelah ini mungkin bisa lebih teknis, lebih detail sampaikan ke saya, termasuk untuk pelaksana itu nantinya. Oke, terima kasih Bu Is. Saya minta Pak Zul untuk kerjasama. Jadi terima pelayanan PPSP termasuk dalamnya kita terima juga setelah kita kembangkan MPP kita. Mungkin Pak Zul bisa cerita apa kendala kita sebelum ini, apa kita perlu mensiasati kendala itu, dan apa yang memang kita lakukan ke depan agar boleh maju dalam kerjasama. Silakan.
hari ini pelayanan kita itu masih standar, dikatakan baik sekali kalau kita persoalan cuma minum kita buruk ya juga masih perlu disediakan. Sekarang kan kalau kita lihat kan pelayanan pola pelayanan semenjak kita sudah digitalisasi itu kan dia semakin diarahkan untuk semakin simpel dalam pelayanan, tapi tentu saja role itu role yang sebagaimana dikatakan oleh pemerintah. Memang pasca PPSBB atau beberapa tahun 2025 memang banyak sekali perubahan. Jadi yang dulu itu sebenarnya itu terlalu mudah dalam arti mungkin sampai ke mudah-mudahan pensi selesai ternyata mungkin sebagai evaluasi oleh pemerintah pusat memang ada kelemahan sehingga dibuatlah ajaran baru bahwa yang masih mudah seperti yang dulu itu hanya perorangan rendah, perorangan rendah dan mikro. Perorangan itu termasuk perorangan. Nah, yang lain itu kalau perorangan memang tetap memakai regulasi program PP5 dengan KKPR menikah. Itu cukup berat dan tantangannya memang harus kita jelaskan ke pelaku usaha semuanya, dan itu praktis memerlukan biaya-biaya. KKPR itu untuk KKPR penilaian guna belum selesai LTR-nya, belum operasi DLSS, maka KKPR penilaian itu paling tidaknya saja untuk upload gambar yang pertama sekali itu kan orang itu ya sekitar 50.000 sampai juta. Kemudian sudah kita berikan bahwa kita dari semua itu nanti karena ini kita kemarin kita masyarakat yang lemah kita bilang sampai situ orang dan mau duit ternyata nanti KPR tambah dikit, maka dari awal-awal itu kita akan harus jelaskan dulu belakang sampai ke kalau analisa sampai ke dokumen lingkungan hidup. Jadi kita tambahkan sejak awal. Yang awal kalau beliau mampu melaksanakan ya monggo, ya kalau enggak tidak beliau tahu dari awal. Proses ini masuk yang tambahan yang dari awal-awal dan kita pastikan tidak bisa, pasti tidak bisa. Untuk kondisi hari ini, kondisi misalnya penutup batu istilahnya dengan penutup batu hanya batu dia di belakang rumah atau kebun dia untuk membuat itu yang sekarang ini paling ini itu SPP ya, SPP kalau dia belum bisa SPP nanti sebenarnya itu kan ada UPN pasti pakai UPN dan tak tahu kan dari itu bisa itu untuk punya kemudian sekarang
sering komplain kenapa susah betul pakai sekarang itu ya. Kecuali hanya yang mudah kelurahan, usaha mikro dan kalau makan itu dari kemenangan rendah itu udah KPR. Jadi solusinya kalau untuk kita menaikkan pimpinan tentang ruang harus ada CR. Karena masih termasuk ada kemarin sampai di Senin ya. Ini memang setelah kalau untuk CR yang sudah jadi itu bisa disediakan. Jadi ya saya masih. Jadi regulasi terbaru ini salah satu pembeda kamar itu yang jelas waktunya menjadi lebih lama apa mungkin? Waktunya lebih lama dan kemudian ada uang dan ada duit. Masyarakat itu yang ada duit itu mulai dari bikin gambar yang dari anak ini bangunan semua rencana hidup kawasan itu dari dia sekarang ini kita nggak boleh bikin dia nggak boleh menunjuk siapa yang membuat gambar. Nah jadi sebenarnya orang-orang yang berasal arsitektur kemudian itu jadi salah satu sumber penghasilan yang besar. Bayangkan berapa banyak orang yang harus jadi semuanya harus buat gambar. Tapi kalau yang sudah izin sudah keluar nggak boleh, kalau harus ada lagi. Kalau dalam pelaksanaan layanan itu kan nggak kayak gitu ada bekas ada pun masih nggak ada ditetapkan pada PP atau Kongres Berapa Badan. Jadi dia bukan hanya disabilitas. Dulu kan kita mengenalnya disabilitas, tidak ada uang, hamil, menyusui, termasuk juga korban yang bencana sosial. Kalau NPP mau dalam pelayanan kita sih memang coba belum NPP. Jadi membuat gambar yang apa dua biji gambar bangunan, gambar lokasi. Dalam bayangan kita itu ini belum sangat mampu membuat. Sedangkan dalam informasi dari ini Natuna hari ini cuma 12 yang buat itu dan hanya 4 yang Natuna. Berarti tidak Natuna pun memang boleh dibilang tak ada juga orang yang apa ya. Sementara ini wajib menteri yang dapat dilakukan untuk agar mereka cepat dan menyelesaikan izin. Ini gambar itu waktu gambar pertama ini belum gambar ini yang Bapak sebut itu gambar PDG. Yeah. Gambar yang ini itu dia masih lebih sederhana. Cuma pertama dengan PU malam dan dia minta identitas membuat gambar di sentuh bersama. Kalau tidak bisa orang sembarangan dalam contoh dan nggak ada pembuat gambar cuma dia bilang haruslah ada pembuat gambarnya pesertanya dari orang jadi memang tidak harus orang yang bertemu
mungkin dalam sejam 2 jam dia bisa buat, cuma kan memang itu kan ini ya profesi ya kan? pasti ada biaya belum tahu ya orang-orang yang kan di sini berapa misalnya bukan atau karena gampang pakai masih buat mungkin harganya bisa agak-agak murah ya. Setahu saya dulu gambar arsitek itu mereka itu ada yang memang sudah ada apa namanya sudah ada bantuan jasa gambar ini sekian hari. Udah ada Kalau yang betul profesi arsitek sebenarnya arsitek ya. Kalau yang sarjana arsitek itu kan mereka kan memang belum sebenarnya mereka tuh belum ada juga apa namanya itu tidak ada standar dia juga kan kalau kecuali arsitek itu arsitek kan memang seperti ini lah kayak fungsional ini Pak ada media ada yang gitu kan Pak. Jadi ini mungkin mohon Pak Edi sampaikan ke pimpinan daerah. Nanti yang kedua kendala yang masih akan terjadi dan sedang terjadi kan. Bahwa itu di luar sudah kan di Indonesia. Jadi yang kedua itu ditemui lagi malam itu untuk poligon itu sekarang kan kita coba bantu kita buat paymentnya. Nah itu kata dia malam itu nggak terbaca di undang nggak terbaca di malam mereka kita pakai basisnya itu nggak di mainnya, beliau pakainya di kemudian ininya untuk kompartmen itu pakai argis itu kok kita tuh yang malah argis itu basic aplikasi berat di komputer kita itu mungkin nggak mampu kata dia. Tapi saya tadi argis itu nggak pernah dia akan tutorial, tapi kalau dari jauh itu memang ada susah kan. Jadi nanti dia ada di sini lagi, malam dia ada sini dan di lagi nanti di sini. Kemudian untuk apa namanya cara ambil foto bisa ini bisa buka bisa aplikasi apa. Jadi di situ kemudian nanti komputernya ada beberapa pilihan yang kita mau ajarkan. Jadi yang selama ini berlaku itu orang ambil Mac dari Google lupa jadi SHP tidak kebaca di malah jadi kalau ini belum tahu nih artinya memang betul memang berat atau ada dari yang di mana itu masih di sana jadi makanya kita minta DPR itu mungkin lebih sering mungkin karena kaitan dengan ruang termasuk yang tadi itu yang mikro rendah perorangan surat pernyataan dulu kan banyak jadi kalau sekarang surat pernyataan itu diverifikasi di awal dari NPU atau BPNPB dalam jumlah itu Kemenkes nomor 5 atau 2025 atau 2025 itu jadi dia kan kita mengeluarkan surat penolakan ataupun surat penerimaan. Ternyata surat itu sudah ada oleh
timbul suratnya atas namanya kepala BPKP. Surat penolakan ini ada 10 hari gitu. Kemudian kemarin saya Hanifah sebagai pemegang BPKS di bawah Pak Najib itu udah cek, jadi masuknya di akun pembinaan anonim yang menurut penolakannya. Kemudian nanti kita harus sepakat kemarin kita rekap kamarnya aku memang kalau dari bulan kita rekap, jadi itu mungkin sebagai nanti ada perusahaan yang akan diperlukan. Jadi penyewaannya mana kalau ini begitu, kalau yang platform pelayanan itu ya kita masih semua belajar pakaian itu memang belajar, cuma memang kita coba tidak ada dari siapa lagi pelayanan itu tidak ada dari siapa. Jadi memang kita atur sedemikian rupa itu kita juga tidak ingin mendolimi tetap juga kan. Tidak ada jam istirahat, orang datang jam 12 ada seperti tidak mengurangi beban banding jika orang yang cepat ini jadi itu kalau nanti mungkin ini kan target penelitian kan ini mungkin Bapak kasih penekanannya di mana lagi lebih ditingkatkan karena itu memang belum up betul lah, kita pastilah kan, terutama yang belum up betul itu nanti kalau sifat kadit yang betul-betul jalan, benar-benar jalan itu kan sama-sama jalan. Kemudian yang lain itu PU yang PDG yang jalan 2 kali seminggu, kalau yang lain belum. Karena memang secara ini juga mungkin kayak depan terus kalau dia di sini orang terus yang berhubungan dengan kita itu halal pun sebenarnya dia dilakukan oleh aktor hukum mereka yang sudah punya pelatihan. Jadi di Kemenang itu ada belajar kerajaan kemudian disukai juga ada. Jadi modelnya penelitian politik di sana bukan ini. Jadi dia modelnya kalau ada orang pas mau kita satu. Kalau yang pelayanan lainnya kayaknya tidak mungkin Pak. Kayak haji nggak mungkin ini dan ada halal kan masjidnya di sana perperintahan. Nah kemudian nanti kalau Bapak ada mau menikah yang lain masih dimungkinkan. Misalnya tadi yang sudah saya tadi minta yang tata ruang itu sering di sini. Kemudian yang kalau Bapak merencanakan misalnya Bapak merencanakan BPJS, jual BPJS di sini, itu caranya dari cuma kita kan fasilitas kita kan itu aja, nggak bisa lebih kita berikan. Itu jadi tentang kayak transisi masih banyak kita dan yang lain itu transisi kita yang bersama dinas untuk MPP ini memang yang sudah menghubungi kita ini polisi, jaksa yang sebetulnya kalau ikut mau tidak mau mereka sudah cukup bagus ya tempatnya di sana. Dan BPJS itu kemarin telah pertemuan dengan peningkatan konsultasi oleh Kejati. Mereka
paling banyak layanannya karena paling atau itulah paling mungkin membuat efek dari ya ada satu saat yang itu yang lain sepertinya ada sesuatu mungkin BPJS kita pelajari dia sudah terima atau mana itu soal tidak selesai. Terima kasih Pak Jon. Kalau mengenai komposisi tim sudah clear. Saya juga Tovoni memang pendidik terakhir itu Indra itu ikut dan 51 ya. sekolah rakyat, nggak tahu dulu atau enggak dari Indra, tapi kemarin dia tuh dia itu nomor nilainya Paling tinggi. bukan dari tes yang terakhir, nilai dia kan ambil basis data dari tes sebelumnya, itu nilainya nomor 1 diterima 3 yang terima. Nah, jadi Masa kemungkinan dia lulus. kemungkinan dia dulu. Nah, ini sudah Lalu Pak Zahid, saya masih mempunyai PTSP 2 karena masih butuh pekerjaan tim. Mungkin yang berbeda, Zahid, secara umum sama. Kita ingin nilai yang kita baik. Mungkin Pak Zahid juga nanti bisa menyampaikan keluhan Pak Hen sebelumnya. Dia merasa belum dapat dengan mudah mendapatkan evidence dan seterusnya, saya sampaikan di sini. Terus ini beberapa hari kerja yang saya buat di sini mungkin supaya bisa mengetahui, termasuk di situ ada konsultasi publik. Saya buat di sini walaupun nanti dilihatnya penyertaannya akan melibatkan semua, apalagi termasuk teman-teman PM atau sosial publik dan DWS, apalagi teman-teman di pelayanan pasti akan berserta. Tapi intinya kita ingin mendapatkan gambaran apa sebetulnya yang menjadi keinginan masyarakat. Dapat kita wujudkan yang mampu-mampu gitu kan. Karena kita ada beberapa yang seperti sini, misalnya kalau Pak Zaid evaluasi masuk ke kami. Saya Pak Zaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk kerja 2028 melihat ini tidak ada bedanya dengan 2025. Sebetulnya Pak, antara 1 dengan 2 itu satu kesatuan. Nah itu PTSP. Karena pekerjaan yang di dalam PTSP 1 itu ada juga di PTSP 2. Cuma Bapak kemarin pisahkan itu kesatuan dengan pelayanan prima itu ada di pengaduan, ada di konsultasi. Seharusnya ini jadikan satu, menurut bisa. Ini satu kesatuan. Terkait dengan evaluasi Pak. Pak Hendy kan ditugaskan itu kemarin terkait evaluasi dengan pelakunya manajemen talenta itu. Setiap pegawai itu harus dapat sertifikat magang untuk menunjang nilai manajemen talenta. Maka nanti mau nilai evaluasi itu bukan untuk petugas pelayanan aja, jadi seluruh kita dari kadis sampai ke staf itu akan kita nilai sistemnya kayak mana nanti kita coba rencanakan dibagi per kelompok atau keseluruhan. Kalau keseluruhan mungkin kita 54 ya. Mungkin bapak itu dinilai oleh 50 orang kalau keseluruhan. 360 ya. Bukan Pak, kalau 350 itu dia tidak penghargaan, itu nilai langsung yang dilaksanakan oleh dari DKSDM Pak. Nah
ini penilaiannya hampir mirip macam 360 tapi ada setingkat penghargaan. Cara nilainya kalau nanti rencana kita tuh yang dapat sertifikat itu bukan 10 besar, yang sangat baik itu dapat semua. Besar dari 54 ke 20 dapat sangat baik itu dapat semua. Rencana kita. Rendah nilainya. Itu kan itu Kami. tergantung kondisi apa nanti. Ini yang menilai itu kan kalau kita sedikit variabelnya mungkin pengaruhnya Bapak bilang tadi tinggi. Tapi kalau memang variabel dari 53 orang penilaian itu tidak mungkin lah. Benar, tidak mungkin semuanya. Nah, tapi kalau selingkuh di ruang sekretariat misalnya, ataupun berapa ini ambil pas terambil yang memang tidak suka sama kita, ya ajak kita. Tapi kalau dari 54 jadi 53 mungkin imbang itu angkanya, datanya. Mungkin akan apa nih? Tidak betul. Nah, itu variabelnya. Terkait pelaporan kita sudah jalan, tidak ada, cuma pelaporan penyelenggara PSP itu masih ada kendala. Nah, dari kawan-kawan ini itu dari kami ini kan satu kesatuan yang melaksanakan inovasi, itu datanya kami butuhkan untuk dalam laporan penyelenggara PSP itu. Sampai saat ini inovasi itu tidak ada bentuk laporan sebagai mendukung saya untuk membuat masukan datanya. Kalau bisa mereka melaksanakan inovasi itu harus ada laporan pelaksanaannya itu per bulan, per triwulan, per semester, minimal per triwulan. Karena laporan saya itu per triwulan laporan penyelenggara PSP. Karena di situ diminta yang dilakukan inovasi itu apa, kegiatan dilaksanakan itu apa, siapa yang menikmati, nanti diikuti lomba atau tidak, ada dapat sertifikat atau itu ditampilkan dalam laporan. Sampai saat ini saya tak punya itu. Jadi sudah saya sampaikan mana laporan. Memang inovasi kita juara, tapi data untuk saya menyampaikan di dalam laporan yang tadi itu tidak tersedia. Sama dengan terkait penyuluhan kita masih ada kelemahan datanya. Jadi itu buat laporan tapi belum begitu maksimal. Kelemahannya kita tuh masih belum melaksanakan sesuai yang diinginkan melalui media sosial, tatap muka, serah online gitu kan. Itu kan standar minimal itu pelaku usaha atau masyarakat yang ada aturan minimal yang dilakukan. Jadi kalau itu tidak ada masalah, cuma terkait kegiatan penilaian PSP Pak, kemarin Bapak kan nyampai kepada saya bisa nggak penilaian PSP kita tidak mengumpul dalam satu orang, kita bagi kepada setiap jago. Maka rencana kemarin kalau dilihat ini kan akhirnya dia masih di kelompok saya nih, masih terfokus ke saya sendiri. Rencana saya itu kita bagi setiap jago muda itu mendapat megang satu-satu. Jadi nanti misalnya Pak Hen itu megang apa, nanti Ayi megang apa, Eti megang apa, Dia megang apa, Dipa megang apa. Jadi masing-masing itu dia melakukan penilaian mandiri terkait dengan PSP dan dia juga sebagai admin untuk masuk ke sistem. Jadi kemarin ada saran Bapak begitu, karena pertengahan tahun kemarin kan susah kita. Tapi dengan awal tahun 2026 bisa kita terapkan itu sebagai etika mereka juga di SKP nanti kan, laporan penilaian diri ZI misalnya. Itulah etika dia dibuat per bulan, per semester. Kalau terkait yang ini kegiatan penilaian PSP, kalau Bapak buat begini nanti rencana Bapak untuk bagi ke siapa itu tidak masuk. Karena di sini dia mengukurnya. Makanya saya bilang PTSP 1, PTSP 2 ini sebetulnya satu. Kalau dipisah nih, jadi susah nanti kan. Harusnya satu, tinggal jadikan tersenggara pengaduan. Itu pengaduan sebetulnya tersenggara yang prima juga. Cuma pengelolaannya kan ada unit pengaduan, ada tim pengaduan.
saya kalau Bapak dan buat di sini itu suatu publik, rencana saya konsultasi itu saya bincang juga sama Agus. Selama ini Agus bilang di kelompok kerja di pelayanan udah ada menggunakan Google Form untuk konsultasi ataupun mengisi data kerja mereka. Jadi saya bilang itu yang mereka buat tuh untuk 2006 tuh Pak. Kita terapkan untuk jadi Google Form-nya untuk dinas. Jadi orang melaksanakan konsultasi itu bukan masalah pelayanan aja. Jadi orang konsultasi ke Pak Kadis, orang konsultasi ke Bu Sekretaris, orang konsultasi ke Ibu Is, misalnya, terus saya semua ada. Jadi mereka harus ngisi di dalam Google Form itu. Tapi mungkin kita nanti ada satu petugas di depan itu yang mengarahkan harus input itu dulu awal kan, sistemnya nanti bagaimana kan. Jadi nanti tinggal dikasih ataupun bentuk hasil print bahwa ini ke si A misalnya, dia melampir ke si A itu misalnya. Saya konsultasi masalah data, mungkin nanti setelah diisi nanti ada printnya bahwa dibawa hasil print di untuk konsultasinya itu ke saya kan, masalah data misalnya, isinya ke saya kan. Nanti saya melayani apa yang saya layani saya isi lagi di Google Form tuh hasilnya. Nanti kan ada rekap. Karena setiap tahun kita diminta itu rekap konsultasi untuk tindak lanjut kita konsultasi itu apa. Jadi di dalam itu kan bisa kita isi langsung tindak lanjut kita itu mungkin mengasih data ini buktinya ini bentuk Excel. Jadi arahnya untuk jadi tidak juga Pak nanti. Jadi kita terapkan untuk satu dinas bukan untuk satu berkelompok-kelompok tidak. Jadi ke konsultasi ini menjadi satu dinas. Jadi orang datang ke Bapak pun tercatat di sini Pak, di dalam satu sistem. Jadi Pak, yang tadi ya. Jadi konsultasi supaya pengaduan tetap jalan biasa. Cuma tahun kemarin kan Pak, kita awalnya sudah melaksanakan pengaduan itu kan bukan pengaduan terkait yang terjadi pencemaran lingkungan aja. Pengaduan itu ada pengaduan tepatnya pengaduan terhadap pegawai kita, misalnya pegawai kita itu kurang sopan apa gitu kan, atau pengaduan terkait izinnya tidak terbit. Kemarin kan Bapak pernah untuk menyampaikan kepada saya itu dijalankan lagi kemarin, tapi sudah tidak jalankan karena bolak-balik. Jadi saya bilang Bapak 2026 aja, karena saya 2026 kita mau terapkan itu nanti sistemnya pakai kayak Google Form juga nanti. Jadi kalau yang pengaduan yang sifatnya bisa diselesaikan di dinas kita yang langsung itu langsung diselesaikan, misalnya pelayanan terkait ada dokter mengajukan MPP digital, yang digitalnya mereka datang itu bahwa tidak terbit misalnya kan, nah itu langsung diselesaikan oleh yang menangani terkait MPP digital itu siapa misalnya yang Bapak tunjuk yang terkait verifikasi itu. Jadi mereka yang jadi di pengaduannya kita lihat masalah yang diadu. Kalau masalahnya itu terkait yang langsung bisa diselesaikan kita langsung selesaikan. Jadi di dalam laporan pengaduan kita tuh tidak nihil. Sudah pengaduan kita kan banyak, cuma selama ini kita masih pengaduan yang ada di dampak lingkungan aja yang kita anggap itu pengaduan. Dan pengaduan itu terkait sifat pegawai kita yang tidak sopan aja itu pengaduan. Mungkin ada pengaduan kalau saya kesana staf ini mukanya masam aja. Nanti mungkin ada solusinya bagaimana pembinaan kita terhadap pegawai kita. Kalau pengaduan saya akan mau coba sesuai yang diinginkan dalam laporan pengaduan itu ada lebih lengkap lebih depan. Tapi akan saya coba akan ada perubahan. Negara SIM publikasi ini sistem informasi ini. Sistem informasi ini kan sebetulnya kan aplikasi pelayanan kita juga. Itu kan selama ini ada dua. Tapi kalau terkait publikasi itu lebih. Makanya saya bilang ini seharusnya satu kesatuan.
Tujuh dari dua ini satu kesatuan sebetulnya. Karena orangnya ada di sini, tapi bukannya di sini. Sistem informasi manajemen itu sistem informasi aplikasi kita tuh, yang kalau misalnya OS, media digital, yang nanti kan, tapi nanti kita yang mengembangkan. Mungkin kita ada aplikasi yang mandiri lagi, sini misalnya Google.com, yang SKM kita kan, sekarang kita kan pakai Google.com. Jadi mungkin nanti masalah harmonisasi SIM ini paling kami fokusnya terkait yang akan mau kembangkan masalah inovasi konsultasi tadi, konsultasi pengaduan, publikasi pelayanan, publikasi kita selama ini di dalam penilaian itu lebih fokusnya ke website kita tuh. Sudah saya arahkan ke Nuki. Problem kita ini kan itu dari kita ini PTSP ini unik. Kita capung langsung ke Kadis. Jadi kontrol kerja kita itu kan ke Kadis, ke sekretaris. Jadi dia pun saya ngomong gini bagus, saya bilang gini, tapi penilaian kan di Bapak sama Ibu kedua nih. Jadi apa yang disampaikan mereka sering yang ingin Bapak tidak tercapai juga di publikasi karena penilaian itu, jadi terpengaruh di situ. Jadi itu aja Pak, mungkin perlu di apalagi terkait kegiatan penilaian PTSP itu kalau memang ini akhirnya kita fokus pada satu orang lagi, balik ke macam 2025. Seandainya memang Bapak ingin semuanya bisa melakukan penilaian mandiri, ini kan jadikan satu Pak. Jadi jadikan satu, ada PTSP 1 dan PTSP 2. Karena kami ini kan media muda itu kan tidak ada istilah menggurui atau menjadi atasan Pak. Kami itu rekan kerja. Jadi tidak ada istilah karena saya media, saya harus orang patuh saya, tidak gitu. Jadi kami di sama-sama kerja. Jadi tidak ada istilah sebagai atasan, media sebagai atasan tidak ada di Japung. Karena jenjang dan pangkat dan waktu aja yang ngarahnya itu. Jadi kalau mau dijadikan penilaian kegiatan itu ada di mana-mana. Tapi kalau begini fokusnya akhirnya yang di kelompok PTSP 2. Itu aja Pak. Jadi sebetulnya apa yang kita diskusikan sebelumnya atau kita rencanakan 2025 kemarin masih seperti itu Pak. Jadi masing-masing item itu kalau kita pada waktu setelah awal tadi akan kita buat tim yang akan melibatkan macam-macam tempat, macam-macam jakun atau macam-macam pelaksanaan. Pokja ini lebih kepada kebutuhan saya, tidak telap saya langsung ke seluruh itu. Karena itulah membutuhkan kawan-kawan yang senior untuk tempat konsultasi juga. Tetapi tim kerja berbeda karena ada output yang ingin dikerjakan yang akan kita kontrol langsung dan akan melibatkan berbagai kelompok. Contoh yang tadi Pak Saya sebut penilaian masih sama dengan kita. Penilaian itu akan kita sebar di banyak tempat. Mungkin nanti bentuknya ada admin, masing-masing itu kan ada aplikasi lah ya. Yes, Jadi nanti akan ada admin pemegang ombudsman, admin pemegang, termasuk Ibu Is kan ada juga PBB kalau saya Ibu Is. Ada ya. Kalau memang nanti ada juga dengan Ibu Is berarti akan ada juga Ibu Is pemegang admin penilaian itu. Tetapi maksud saya kenapa ada koordinatornya agar sesama itu dapat ngobrol juga tentang apa sangkut-sangkut. Karena evidenya mungkin agak mirip-mirip. Kenapa saya bisa mengkoordinirnya? Di samping saya juga akan mengkoordinir, tapi saya rasanya mungkin lebih akan diinten Pak Zai mungkin dan tim maksudnya kita pakai untuk mengurus wilayah ini dibanding oleh saya. Jadi lebih kepada koordinatornya.
tentunya itu akan kita bagi pada nanti mungkin setelah ini akan ada kita kumpul pembagian admin macam-macam pelayan kita itu akan kita sebar di berbagai tempat untuk pendengar. Inovasi saya baru tahu tadi idenya tidak itu ya kita perbaiki saya pula kita lakukan lebih baik dan melakukan negara kita yang tidak terlampau dengan baik. Dan memang saya buat ini challenge kawan-kawan secara WA pas ketemu dengan apa sering kawan-kawan menyampaikan ide coba buat ini saya nak coba sebarkan kepada kawan-kawan, coba kawan-kawan di bawah kita isi apa inovasinya, apa intinya, manfaatnya siapa gitu ya. Kalau dia bisa nulis itu berarti dia serius ide itu terlaksana, kita buat. Kalau hanya dapat nama saja berarti belum akan jadi. Nah, mungkin ini kita tambahkan dengan yang saya sampaikan tadi. Setelah kalau memang nanti ada yang berhasil kita buatkan 1-2 biji nanti di sini tentang apa kita nggak tahu, bisa tentang pelayanan, bisa tentang pengaman program, bisa tentang sekalian ada. Bisa jadi kita tahu ya, kawan kita dengarkan, kita baca artinya. Kalau memang ada nanti akan kita presentasi termasuk pelaporan yang akan lengkap. Itu yang berarti kita pada yang akan kita bagi nanti akan melakukan pertemuan lagi untuk membagi agar admin itu terbagi di beberapa tempat. Terakhir, Busekis target kita sedang lagi kita masuk unit yang akan kita layani itu selain PDSP kita juga akan layani PDSP di sini ada penjagaan, keamanan, kebersihan, administrasi semua macam ini target kinerja kita sampai satu sana lain sudah pas pas akan kinerja kan wah. Tujuan kita dari yaitu meningkatkan investasi daerah berbasis pelayanan publik dan indikator tujuannya pertumbuhan investasi PMA dan PMDN, kemudian indeks pelayanan publik dan pemerintah daerah. Kemudian sasaran yang menjadi IKU kita satu, meningkatnya pertumbuhan investasi di daerah PMA dan PMDN itu menjadi IKU kita. Tetapi yang tidak menjadi IKU kita tetapi merupakan sasaran dari dinas kita yaitu meningkatnya kinerja dan layanan publik perangkat daerah. Kalau dulu meningkatnya kinerja dan layanan publik ini dibagi dua, jadi meningkatnya pelayanan publik, satu lagi meningkatnya kinerja perangkat daerah. Sementara indikatornya untuk IKU nilai realisasi investasi dan untuk sasaran meningkatnya kinerja dan layanan publik sama seperti kayak kemarin indeks pelayanan publik perangkat daerah dan investasi perangkat daerah. Kemudian untuk semua program kecuali di rutin itu semuanya mendukung indikator masyarakat untuk IKU kita nilai realisasi investasi. Nah kalau dulu untuk program pelayanan penanaman modal itu larinya ke indeks pelayanan publik itu meningkatnya realisasi pada daerah. Kalau dulu Ini dengan program pendidikan bersama daerah sekarang tidak untuk indeks pelayanan publik dan realisasi ini khusus di program penunjang Ini juga daerah. Jadi itu Bapak
Sementara nanti yang akan kita jadikan evidence untuk Pak Kadis sebagai SKP Pak Kadis nanti tidak cuma di IKU saja. Sekilas saja. Nah, tidak cuma di IKU saja, karena nanti kalau cuma di IKU saya tidak masuk di situ, tidak bisa nyantol di situ. Jadi tetap kita nanti dua namanya itu SKP Pak Kadis nanti meningkatnya pertumbuhan investasi daerah perindustrian, dan kedua meningkatnya kinerja dan layanan daerah. Yang ketiga ini sebagai apa nih, sudah ada aturan baru pengelolaan keuangan daerah. Nanti di situ tuh laporan keuangan segala macam. Dan untuk seperti saya juga ada nanti laporan apa pengelolaan terselenggaranya pengelolaan keuangan di sekretariat. Kalau Pak Kadis di perangkat daerah. Jadi kira-kira begitu. Cuman kalau untuk apa target kinerja ini memang sudah kita akomodir dari tahun sebelumnya. Karena kalau sekretaris ini rata-rata hampir sama Pak di mana-mana tempat. Cuman kalau di sini kan memang ada sedikit unik kalau kita kan, karena saya kan harus membawahi juga teman-teman pelaksana ataupun Jafun yang sebenarnya mereka itu berada di kelompok lain, gitu kan, seperti mungkin lagi cuti, gitu kan. Dan kemarin sempat juga Pak Jai juga nanya sama saya, ini gimana kalau SKM Pak Kadis, kan sementara mereka kan di bawah itu. Gak apa-apa Pak, mereka kan tetap dinilai di saya, gitu. Jadi saya mereka pelaksanaannya di sana, tapi alhamdulillah untuk Pak Kadis di sasaran meningkatnya kinerja dan layanan perangkat daerah. Jadi memang kita pada prinsipnya memang namanya satu dinas kan memang harus satu tim kan ya. Jadi itulah yang harus kita pilih bersama-sama untuk mencapai sasaran yang menjadi tujuan kita nanti. Saya pikir kalau saya nggak perlu banyak Pak. Pasti kalau di situ ada banyak pekerjaannya yang banyak, cuman mungkin saya berbeda dengan teman-teman yang fungsional. Kalau teman-teman fungsional memang ada klasifikasinya Pak ya, seperti menyusun, mengolah data gitu. Tapi kalau sekretaris mungkin agak berbeda karena fungsi saya adalah manajerial Pak. Jadi memang di SKP saya itu saya tidak menyusun apa gitu, misalnya menyusun rensra itu enggak. Itu tetap saya turunkan ke teman-teman di bawah saya. Karena kita tahu kekuatan kita ini, kekuatan itu sebenarnya untuk tim saya itu udah ramai Pak. Tapi kan yang mampu untuk melakukan pekerjaan yang dalam tanda kutip itu serius itu mungkin hanya beberapa orang Pak. Dan itu harus saya ambil alih. Jadi seperti terselenggaranya kegiatan perencanaan, laporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah itu memang di situ di bawah Pak Zohor ya, tapi tidak semua juga dokumen yang harus diselesaikan dengan Pak Zohor karena tidak mampu terlalu banyak kan di situ. Yang lain juga udah banyak, yang belum lagi itu penilaian kita termasuk situ. Kemudian juga sudah kemarin saya sudah menyampaikan juga kepada Pak Kadis pembagian tugas untuk teman-teman seluruhnya, baik sekretariat di PTSP maupun penanaman modal, dan itu juga ada dialognya Pak. Saya sendiri, jadi seperti yang Pak Zai inginkan bahwa untuk penilaian itu sebaiknya memang kita harus sebar, karena satu orang nggak mampu. Untuk di sekretariat aja sudah banyak penilaian dan kita tidak dinilai, tapi yang harus diselesaikan juga dalam waktu yang bersamaan itu memang terasa berat. Jadi memang kita sudah sebar. Contohnya nanti seperti apa ZI itu mungkin ke IPA, kalau MC KPK ya Pak, ya. MC KPK masih Pak itu ya Pak Henry, Pak PEKPP
kemarin di sekretariat dan juga ke teman-teman yang lain, artinya bahwa kenapa itu harus kita sebar, karena sekarang ini SKP yang terbaru ini kita dituntut untuk mempunyai tim kerja. Nanti kalau satu orang nanti yang lainnya nggak punya tim kerja. Jadi ketika satu orang mengurus mengurus penilaian satu di ZI misalnya, mereka bentuk tim kerja sendiri buat SK, tim kerjanya siapa-siapa aja, masukkan di situ, masukkan di SKP-nya. Nanti satu lagi itu juga, jadi semua orang tuh harus punya tim kerja, terutama untuk yang fungsional. Itu yang kita pikirkan, sampai sejauh itu kita pikirkan, jadi jangan sampai menuntut satu orang dan hasilnya juga nggak maksimal. Tapi kalau kita sebar dengan membentuk tim kerja, seperti saya misalnya dibawa oleh teman kita misalnya IPA muda, dia bisa jadi ketua, saya bisa jadi anggota. Misalnya datanya dari saya gitu kan, atau dia nanti bawa Pak Zor, nanti di tempat sana dia bawa siapa gitu, boleh. Jadi lintas itu juga boleh. Yang paling sering ke MUIS ya Bu ya, karena apalagi MUIS jadi ikunya kita nih, jadi semua data tuh di situ semuanya, artinya pasti minta di situ. Di samping itu juga, di samping penilaian kadang-kadang kan dari inspektorat, dari Bapeda itu memang nggak berhenti Pak, kalau di sekretariat ini memang banyak tak putus-putus, semuanya evident. Sekarang ini kerja bukti kerja itu harus ada, laporannya harus ada, jadi nggak bisa cuma cakap aja Pak. Sepandai-pandai cakap buat ada bukti kerja, sekarang nggak ada lagi. Jadi memang semuanya bukti kerja. Untuk tahun 2026 ini juga kenapa kita bagi, kita kasih ke teman-teman karena itu akan ada kita harus mengisi harian itu Pak. Jadi seperti kita mengisi seka, jadi biar teman-teman ada pekerjaan. Jadi memang kami di sekretariat itu berbagi tiap hari kok buat ini. Jadi kita memang harus arahkan teman-teman. Kasihan nanti karena itu dampaknya kita nggak tahu, belum tahu bagaimana, tapi itu harus kita. Jadi nggak bisa lagi pekerjaan ditumpuk ke satu orang. Bukan tidak bisa Pak. Jadi memang kasihan teman-teman nanti ada pekerjaan. Itu aja Pak kayaknya buat sementara. Itu teman-teman nanti tolong yang disampaikan ke teman-teman yang lain SPT-nya untuk di SPT tahunan untuk di apa Bu? Ya, dari dikasihnya otorisasinya ya Pak. Kira-kira. Baik, makasih Bu Sekdis. Jadi saya ingin highlight sedikit tentang Sri Kandi. Oh ya, sebelum itu saya sambung yang Pak Zai tadi. Jadi konsultasi publik yang saya maksud Pak Zai, selain tentang itu juga kita kan setahun kadang-kadang bikin sekali acara ngumpul-ngumpul orang, boleh? Ada undang-undang orang, undang kampus, undang pelaku usaha, konsultasi publik. Biasanya Eviden ini kan kalau sering bilang kita minta itu untuk kebutuhan, saya tidak tahu untuk penilaian apa gitu yang minta. Terkait itu Pak, itu tadi konsultasi publik itu kan ada standar pelayanan dilakukan konsultasi publik juga. Udah tuh untuk SKM itu ada konsultasi publik juga. Jadi makanya saya bilang kalau dipecah begini, jadi seolah diam di sini semuanya tuh. Sebetulnya barang itu ada di tempat lain. Makanya PTSP ini seharusnya tidak bisa dipecah gitu. Enggak pecah. Ya, soalnya kan ada penilaian tuh minta konsultasi publik, forum konsultasi publik. Ya. Kan minta laporan tuh. Jadi SKM itu ada forum konsultasi publik. Hasil SKM kita itu kan misalnya tahun 2025 ada nilai yang rendah itu misalnya ada ya, unsur yang 2 dengan 5 misalnya. Unsur 5 dengan 2 itu agar tidak rendah lagi untuk 2026, kita harus melakukan konsultasi publik. Konsultasi publik itu kita minta pendapat mereka, mengapa ini jadi rendah kalian kasih gitu.
gitu lah. Nanti misal dia bilang PTSP ini begini. Untuk menghilang begini itu apa yang harus kita buatkan? Itu konsultasi publik itu Pak. Kalau standar pelayanan ada konsultasi publik juga. Waktu nyusun standar pelayanan tuh harus ada konsultasi publik juga, forum konsultasi publik. Jadi di konsultasi publik itu kalau di saya ini mungkin dapat dilaksanakan masalah SKM aja nanti, karena SKM di sini kan masalah evaluasi. Tapi terkait dengan standar pelayanan mungkin yang melaksanakan standar pelayanan itu, karena fungsinya untuk dia membuat standar pelayanan itu sesuai dengan regulasi dan keinginan masyarakat itu, agar pelayanan kita kan menuju ke pelayanan prima tadi yang pertama tadi Pak. Gitu. Kayak kemarin tuh yang melaksanakan konsultasi publik terkait MPP gitu. Nah, jadi konsultasi publik ini terkait dua ini PTSP itu. Iya. Betul sama Mas. Jadi gini, maksud saya tetap saja nantinya akan ada tim-tim yang kita bentuk. Kita belum bentuk ya tim ini. Di bawah tempat kita ngumpul-ngumpul. Ya. Misal contoh tentang sistem informasi, misalnya website segala macam. Begitu kita bentuk timnya, pasti bukan cuma Nuki di situ. Untuk memperkuat medsos kita mungkin butuh saya ada DAM mungkin butuh yang macam-macam lah ya. Begitupun Bu Is misalnya pas butuh pengawasan, ada kalanya butuh ETI misalnya atau butuh diam, kita nggak tahu gitu ya. Maksudnya pada saat tim itu kita buat nantinya tentu akan melibatkan teman-teman semua di dinas kita. Jangankan antar kelompok kerja, kelompok berpikir ini, antar japung pun bisa. Jadi maksud saya PTSP yang saya maksud itu betul tetap satu. Saya hanya berharap ada dua senior tempat berkumpul, tolong bantu saya beri masukan kepada kawan-kawan. Tapi timnya tetap akan kita buat yang akan melibatkan macam-macam pihak dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing. Kepada atasannya maksudnya. Betul ya? Iya Pak. Tim itu luas nanti Pak. Nah. Mungkin kalau pelayanan timnya melibatkan dinas teknis. Gitu. Ada instansi luar dari kita termasuk untuk menyelesaikan pelayanan misalnya. Terkait pengaduan nanti penyelesaian pengaduan itu belum saya karena pengaduan kemana nanti di luar bisa masuk juga. Tim itu bukan berarti kelompok ini tim kelompok ini tidak. Dia keseluruhan. Iya betul. Cuma itu tadi mengartikan ini kalau tugasnya udah sini seolah nanti kerja di sini semua gitu itu aja. Itu nyari seniornya aja lah. Jadi kalau dia satu kesatuan kalau untuk enak kita takut nanti yang orang yang berada di sini ini kan udah di sini nih kenapa di sini. Tapi kalau kita udah tahu begini tidak ada masalah. Nanti tergantung apa tugas individunya. Nanti kan kita membuat tim itu kan tengok tugas individunya. Kayak publikasi pelayanan kan mungkin nanti tahun kemarin dia mau bikin tim sebelum buat nanti itu. Tapi tak dibuat belum. Nampaknya tahun 2026 mau dibuat, memang harus buat nanti sebelum. Karena awak kan mau publikasi, awak perlu untuk membuat gambar itu siapa yang awak masukkan di dalam itu. Mungkin Wanadian gitu kan Pak. Ataupun staf-staf yang lain yang dapat informasi menyampaikan kepada Nuki gitu. Jadi masuk dalam tim dia untuk publikasi pelayanan itu terkait apa itu macam penyusunan penyelenggaraan PTSP itu saya buat tim. Tahun kemarin sudah saya buat, tahun 2026 saya buat lagi karena data itu bukan di saya semua gitu. Data itu kan kalau data izin yang terbit itulah bisa saya kena dikasih hak akses masuk kan. Tapi kalau MPPD kita saya minta ke Agus karena kita tidak bisa masuk, dia sendiri yang dapat ngambil datanya. Tapi kalau secanti dengan OS saya bisa ngambil sendiri. Terkait data misalnya penyuluhan, kan ada yang ditunjuk penyuluhan itu masuk di tim saya nanti. Terkait data kepegawaian nanti di sekretariat siapa yang menangani masalah data kepegawaian itu masuk di tim saya nanti. Jadi kalau tim itu cukup orang kita dalam ya, tidak melibat orang luar, tidak sampai keluar. Tapi kalau memang harus melibatkan orang luar,
tim saya itu harus ada orang luar untuk menyediakan data itu. Kayak nanti penilaian PTSP PBB Pak. Penilaian PTSP PBB itu kan minta RDTR, minta rapat terkait RDTR, diskusi masalah RDTR, rapat terkait lingkungan hidup. Itu yang memegang penilaian PTSP PBB itu harus melibat orang dinas terkait timnya agar penilaian itu tersedia evidennya. Dan itu nilainya lebih tinggi. Itu, makanya cuma dulu pernah saya suruh, cuma karena belum merasa perlu, belum ada fungsi. Tapi dengan manajemen talenta ini nampaknya itu udah jadi wajib. Nampaknya semua jadi terbuka nih, udah mulai mau buat. Nah, nanti makanya yang Bu Sekretaris bilang tadi, untuk penilaian mandiri itu kita bagi ke semua, nanti mereka buat tim untuk memenuhi eviden itu. Tapi setelah kita bagi dulu kerja individu kita, karena kalau tidak ada kerja individu kita tak tahu siapa nak jadikan anggota kita. Nah, jadi kerja individu itu yang utamanya agar kita tahu oh si A ini buat ini, oh dia yang barang yang dia buat ini untuk sebagai data dukung pekerjaan saya untuk bikin laporan itu. Tapi kalau itu tidak kita buat, kita bingung sendiri juga. Siapa nih masuk sebagai anggota tim nih? Nak kita suruh nanti dibilang, nak betul masuk saya tak buat itu. Itu problemnya. Tapi kalau kerja individunya udah dapat, kita tinggal nengok, oh tugas buat patung si A, nih saya masukkan untuk buat patung. Coba. Jadi SK tim itu luas Pak. Wah, Jadi bukan. berdasarkan ini akan dapatlah tugas individu. Nanti baru kita ramu tugas individu itu akan menghimpun kawan-kawan yang lain siapa dia, tergantung tugas individu di tempat lain itu ada ya. Jadi Pak di sini Pak untuk SK yang akan kita buat nanti, kalau dulu kan kita pakai SK tim kerja namanya. Sekarang ini jadi coba kemarin diskusi sama teman-teman. Jadi judul itu SK kelompok kerja dan pembagian tugas aparatur sipil negara DPR DSP. Jadi kelompok kerja, pembagian tugas jadi satu. Oh gitu ya. Nah, jadi nanti karena tim kerja itu nanti berbeda kan gitu kan. Betul. Berbeda Betul. lagi. Oh saya misalnya kelompok pemegang admin misalnya kita SK kan ada 9 dengan kita kan, pemegang ZI, pemegang ombudsman kan ada admin kan? Nggak gitu Pak. Maksudnya kalau yang kelompok kerja ini itu seperti ini, sekretariat, koordinatornya jelas saya kan. Misalnya di PTSP 1 Pak Jul misalnya sebagai koordinator. Jadi bukan ketua tim lagi namanya. Ketua tim itu nanti di tim kerja di tim kerja. Oke. Balik ke Sri Kandi tadi. Jadi semalam memang dia sudah kasih itu tuh dari Pak Erson timbul hal gitu itu maksudnya. Tapi prinsipnya kita memang butuh surat-surat digital itu seiring lah dengan kita program kita. Jadi saya harap kawan-kawan juga nanti Bapak Ibu sampaikan kepada teman-teman kita di sebelah sana, tolong semuanya kita punya PTE karena kita akan mulai tahun depan itu menambahkan semua surat kita, terutama surat keluar itu ber-PTE lah. Itu sudah bisa semua Pak, kecuali Lukman. Karena dia rumah sakit kan mau. Oke, itu sementara kawan-kawan tema kita hari ini. Setelah ini saya minta tolong Bapak Ibu kita dapat menyusun tanggung jawab individu, uraian tugas masing-masing, target kinerja kerja kita ini yang untuk nantinya pun kita akan satu lagi tentang tim-tim yang diperlukan selama tahun 2026 ya loh, tim apa. Biasanya setiap tahun lagi nambah. Tengah jalan. Pengelola. Oke, itu Bapak Ibu sekalian masih ada tambahan Pak Zai? Nambah sedikit terkait Sri Kandi Pak. Sri Kandi itu kan setiap tahun saya tengok ada penilaian untuk OPD Pak. Ya. Cuma eviden penilaian itu kurang pas maksud saya Pak. Kalau bisa Bapak kalau rapat sama dinas yang terkait agar kasih masukan bahwa
yang dinilai itu penyelesaiannya. Saya lihat itu kan banyak masuk tapi selesai tidak, apa percumanya kan? Ya, jadi penilaian bahwa Sri Kandi itu berfungsi mendapat bagus itu lebih bagusnya banyak masuknya, banyak selesainya. Nah, jadi kemarin penilaian saya tengok banyak masuknya, surat banyak masuk. Nah, itu yang dibilang dapat juara 1. Tapi penyelesaian saya tengok lebih banyak kita daripada mereka. Jadi percuma juga kalau banyak masuk tak diselesaikan. Kalau surat itu kan masuk banyak itu kan harus diselesaikan. Apakah di posisi kemana, apa kan? Cuma rapat terkait itulah kalau bisa kasih saran sama mereka, penilaian itu jangan lihat banyak suratnya masuk. Tolonglah indikator pengukurnya itu ada juga penyelesaiannya itu berapa banyak. Yang banyak-banyak selesai itu mungkin jadi lebih poinnya lebih tinggi gitu. Jadi kalau begitu cukup masuk ya tak usah kita selesaikan dalam Sri Kandi ini. Kan tidak berhasil juga program Sri Kandi. Program Sri Kandi kan untuk prosesnya masuk sampai selesai gitu. Lebih cepat. Dan korespondensi masuk. Ya, nampak itu Pak bahwa disposisi Bapak apa nih itu tindak lanjut dari apa selesainya ada berangnya gitu. Ini tidak ada proses selesai. Itu Pak ada menyelesaikan. Ya, itu rapat sama kepala dinas lah saran agar ada inilah dapat nilainya itu variabelnya itu bukan jumlah surat masuknya yang dilihat, penyelesaiannya itu. 10 besar kemarin itu 1 sampai 10 kita memang di posisinya 100 lebih gitu. 1 sampai 10 tidak ada yang di posisinya di bawah, di atas 10. Rata-rata di bawah 10. Berarti memang tidak masuk itu memang kena isak lah. Isak. 10 loh. Ada yang 1 Iya. Tapi dia juara karena jumlah suaranya memang banyak masuk. Itu pula kriteria dia kan. Jadi kalau saya lihat sebenarnya dinas kita ini apa ya, termasuk dinas terbaik lah. 5 besar itu pasti megang apapun Pak. Cuman itu kayaknya seperti apa, penilaian itu kayaknya dibagi-bagi. Tak sampai hati kalau satu dinas sepertinya kayak gitu Pak, saya lihat kan. Nilai kita selalu 90 ke atas, kalau selalu baik gitu kan. Dan itu kayaknya dibagi-bagi dan ada memang faktor-faktor seperti itu. Barangkali kalau satu dinas kan kesannya kan kurang ini. Jadi supaya nampaknya tuh berimbang gitu Pak. Insya Allah lah kalau kita paling buruk tuh kita 10 besar itu nggak pernah sampai ke situ. Kecuali Pak yang arsip ya kita 7 Pak ya, nomor 7 karena kita nggak punya ruang arsip itu aja. Karena fungsinya arsip itu adalah kertas masih. Ya. Dan teman saya Eli pusing dia di DPMD itu Pak. Kami ranking 44 dari sekian dia bilang gitu kan. Gimana mau naikkan ini loh? Oh kerja keras tuh dia bilang. Ya. Jadi arsip yang dimaksud oleh dinas perpustakaan dan arsip itu memang arsip kertas dan betul tadi memang variabelnya masih ada berubah sedikit. Sekarang tidak semuanya serba kertas. Dan saya lupa menyampaikan kawan-kawan kita 2026 ini ada penyimpanan awan. Nanti akan kita buatkan 4 akun. Nanti tolong Bapak Ibu buat saja kelompoknya itu, nama emailnya apa, kita kasih hak akses, bisa nyimpan 1 tera dalam itu pada dokumen. Jadi Pak Zai dan kawan-kawan bisa pakai itu untuk misalnya Nuki menyimpan apalah foto besar-besar itu masuk aja di situ sehingga bisa diakses oleh kawan-kawan lain sesuai kebutuhan. Itu mungkin Masalah Pak terkait yang awan tadi Pak. Itu kan masalah arsip ya Pak. ya. Kita kan ada Japung arsip Pak. Saya Azlan. Oh ya. Saran saya admin yang penanggung jawab itu kalau bisa dia Pak. Jadi kena agar nanti pas penilaian terkait arsip dia dapat menyampaikan kepada penilaian bahwa arsip kita sudah menggunakan di awan tadi. Jadi arsip kita tidak di rak-rak buku lagi. Inilah gudang arsip kami, Google apa gitu. Jadi kalau dia mau itu nanti semua pekerjaan kita tuh Pak diam di dia. Laporan penyelenggara PTSP yang saya buat tuh dia mengarsipkan, SKM itu dia mengarsipkan, SPAK itu dia mengarsipkan. Mungkin ada forum konsultasi publik yang kita buat sudah jadi dokumen ya dia mengarsipkan. Laporan MPP itu dia mengarsipkan. Jadi ada arsip di dia semua.
Jadi siapa yang membutuhkan itu mungkin arah memintanya ke dia aja nanti. Kalau di tempat lain tidak ketemu bisa ke dia karena arsip dinas jadinya semua. Jadi tersimpan rapi Pak. Kita pindah pun nanti barang pun tetap utuh di situ. Bisa gitu, tetapi karena kita punya akun memang kebetulan pula 5 buah, nanti tetap saja masing-masing kita pegang Pak saya. Nanti bisa disimpan Aslan. Tapi kalau awan itu mau dipakai Nuki, dipakai Pak Hen, pakai saja karena memang sudah kita beli untuk kita pakai sama-sama. Ada 5 buah kan Pak. Jadi nanti kalau memang arsip itu yang kita unggulkan adalah kemampuan kita menyimpan arsip di awan, akan beda mungkin waktu presentasinya Pak Elson kemarin itu, arsip terbaik itu dia sorot gambar gudang, gambar rak-raknya gitu. Mungkin kita kan kita kalah di situ, kita kan sorot. Kami dinding aja, tidak ada lemari karena justru arsip kami itu udah kami awankan semua, dan rasa saya logis memang kita buat begitu. Jadi folder itu bunyi apa nama kalau di ruang gudang tuh, ruang arsip tuh namanya A, itu foldernya itu folder arsipnya itu. Agar nanti orang bilang, oh kami dah nih folder arsip kami dah awan. Jadi nilainya tidak mesti harus ada gudang lagi. Saran saja aja Pak. Oke, Bu Isma ada baik? Ya, Pak Zain? Azul? Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Habis ini setelah kita Bapak Ibu sekalian dengan kawan-kawan di sana merumuskan, kita dapatlah nanti uraian tanggung jawab pribadi individu saya. Nanti kawan-kawan share kepada saya, nanti kita service akan olahlah apa-apa yang dapat kita sinkronkan untuk nantinya mungkin akan membentuk lagi tim-tim yang kita perlukan sesuai dengan uraian individu yang telah kita buat di tim atau di pokja masing-masing. Begitu Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada lagi saya tutup dulu hari ini. Saya beri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pejom lah, melamun tuh ada. Itu ring sudah siap. Nanti kan. Untuk Oke.